Kesalahannya yaitu tidak dilekati pita cukai. Halo Sobat BC, akhir-akhir ini kalau kita bahas soal rokok ilegal pasti muncul pertanyaan, sebenarnya kemana sih rokok ilegal hasil sitaan bea cukai? Apa ia dijual atau malah dikonsumsi sendiri sama orang bea cukai? Nah, daripada simpang siur, yuk mending kita bahas. Senin, 9 September 2024, Bea dan Cukai Tegal bersama Forkopimda menyelenggarakan pemusnahan rokok ilegal di Jalan Pancasila, Kota Tegal. Acara ini juga diselenggarakan bertepatan dengan peringatan Hari Olahraga. Kali ini, rokok ilegal yang dimusnahkan oleh Bea Cukai sebanyak hampir 6 juta batang dengan total nilai kerugian negara sebesar 8,1 miliar rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kita bakar rokok-rokok ilegal. Dan ada 2 tersangka yang sudah kita pidana. Sudah putusan sudah 1 tahun 8 bulan. Ya. Nah, ini memang juga tadi sampaikan oleh Pak PJ Wali Kota. Itu cukai ilegal ini salah satu tujuan juga adalah pembatasan. Kalau ilegal ini dia tidak membayar cukai jadi murah. Dan itu yang kita khawatirkan adalah prevalensi merokok itu akan semakin naik terus. Generasi muda kita tuh karena murah bisa mendapatkan rokok dengan mudah, itu yang kita cegah. Karena acara tersebut hanya seremonial, pasti nggak semua rokok dimusnahkan di acara itu dong. Karenanya, rokok-rokok ilegal tersebut dibawa ke tempat lain nih untuk dimusnahkan. Kali ini sebanyak 4 truk rokok ilegal dibawa ke pabrik semen di Cirebon untuk dihancurkan. Dan di sini, semua rokok ilegal dihancurkan menggunakan mesin agar rokok tersebut tidak dapat dikonsumsi lagi. Ini adalah salah satu contoh rokok yang akan dimusnahkan hari ini. Kesalahannya yaitu tidak dilekati pita cukai. Seperti ini contohnya. Jadi kami mendapatkan rokok ilegal ini dari operasi ya, penindakan di lapangan. Karena kami wilayah kerjanya kan dari mulai paling barat itu di Kabupaten Brebes, ke timur sampai dengan Kabupaten Batang. Itu kami menangkap di beberapa titik ya, mulai dari titik peredaran seperti di pasar atau di toko, kemudian juga di level distributor juga ada, lalu juga ada yang dalam perlintasan yang mungkin sedang mau dibawa menuju ke entah ke Sumatera atau kemana dalam perjalanan, ada juga yang kami tangkap. Tentunya itu berkat informasi dari masyarakat. Nah, makanya kami sangat mengapresiasi kepada masyarakat yang sudah memberikan informasi kepada Bea Cukai Tegal untuk menindak rokok ilegal ini. Nah, jadi untuk rokok itu sampai bisa dimusnahkan itu harus melalui beberapa tahap dulu, karena pada dasarnya kan setelah ditangkap itu kita akan melakukan penelitian ya kan, ada nggak itu nanti dugaan
pidananya. Kalau ada pidana nanti tentunya akan dibawa ke kejaksaan dulu, diserahkan sebagai barang bukti, nanti menunggu keputusan hakim. Apakah nanti akan dikembalikan apabila tidak terbukti, atau kalau terbukti biasanya nanti akan dimusnahkan. Tapi bisa juga di tengah perjalanan ternyata tidak ada indikasi pidana, nanti akan dijadikan rokok tadi ya, dijadikan barang dikuasai negara. Nanti setelah sekian waktu, kalau nggak salah 14 hari kemudian, kalau tidak ada yang mempertanggungjawabkan, nanti akan jadi barang milik negara. Nah, setelah jadi barang milik negara itu barulah nanti Menteri Keuangan selaku bendahara negara, pengelola kekayaan, melalui KPKNL akan menerbitkan persetujuan misalnya untuk dimusnahkan seperti itu. Nah, itulah dasar kami. Setelah ada surat persetujuan dari KPKNL untuk pemusnahan, baru kita laksanakan pemusnahannya. Jadi kalau ditanya apakah mungkin rokok ilegal itu dilelang, ya tentu jawabannya tidak. Kenapa? Ya karena satu, itu barang itu pada dasarnya kan rokok ini kan dianggap barang yang berbahaya untuk kesehatan dan juga untuk masyarakat ya. Apalagi ini rokok ilegal nih yang tidak jelas penanggung jawabnya. Kita nggak tahu kandungannya di dalamnya apakah aman, kadar nikotinnya berapa, melebihi batas ambang aman atau tidak. Nah, sehingga dengan pertimbangan itu tidak ada itu dilelang, pasti akan dimusnahkan kebanyakan. Kayaknya malah semuanya dimusnahkan sih ya. Nggak ada yang dilelang itu.